Seberapa pentingnya brand? Sangat penting ya, vital sekali menurut saya. Pada saat itu kita belum punya pengetahuan tentang gimana caranya, tentang legalitas dan segala macam. Sampai akhirnya waktu itu ada kejadian yang gak enak. Awal merintis usaha dulu awalnya itu secara nggak sengaja, jadi bisa dibilang terpaksa. Jadi waktu itu ada kondisi yang ada usaha keluarga, kebetulan background bapak itu ada usaha keluarga yang dia merasa bahwa anak-anaknya itu harus masuk ke sana gitu. Nah kebetulan bidangnya itu nggak aku sukai gitu. Nah terus kebetulan dari dulu aku memang punya ketertarikan di bidang home decor, interior dan segala macam, dan sempat kerja juga di salah satu majalah interior. Terus akhirnya pada saat itu karena harus terpaksa masuk ke dalam usaha keluarga yang gak aku sukai itu, mikirlah kira-kira bikin apa ya yang bisa sambil dikerjain sambil tetap bantu di dalam usaha keluarga itu. Akhirnya bikinlah si Kaluna ini gitu. Sebenarnya emang mengambil tagline-nya Tokped ya, itu menurut aku tepat banget. Maksudnya mulai aja dulu karena ya dulu aku memulai usaha juga bukan punya basic pengetahuan atau basic skill, basic pengalaman segala macam. Jadi benar-benar ya udah nekat dicoba aja dulu gitu kan. Bagaimana pasar itu akan merespon, yaitu kita sambil jalan gitu. Dan apapun yang akan kita improve pada akhirnya ya sambil jalan juga gitu. Jadi benar-benar karena kadang orang tuh pertimbangannya banyak kan. Jadi aku harus matang dulu, semua harus legal dulu misalnya. Terus habis itu produk harus benar-benar perfect dulu gitu kan. Terus modal harus banyak dulu atau gitu. Tapi kalau menurut aku sih benar-benar yang dijalanin dulu aja gitu. Sisa untuk ruang improvisasinya itu sambil jalan, sambil mengurus legalitasnya pun ya legalitas itu kan krusial juga gitu ya. Tapi jangan sampai itu menghambat kita untuk jalan dulu lah istilahnya gitu. Sambil kita berjalan ya sambil semuanya saling mengikuti gitu. Sambil kita ngurus legalitasnya, sambil ngurus pajaknya, sambil ngurus mereknya segala macam. Dan pada akhirnya nanti ya itu tadi ya pasti akan ada kan, sambil jalan itu pasti akan ada kekurangan-kekurangan. Misalnya nanti produknya kurang ergonomis lah misalnya, atau kurang dipakainya nanti gimana, sesuai apa enggak, nyaman apa enggak dipakainya. Itu kan menjadi ruang improvement untuk kita nanti gitu kan pada akhirnya. Yang penting jalan dulu aja gitu. Kenapa harus bidang itu? Itu tadi sih, jadi memang dari dulu nggak tahu kenapa memang suka sama benda-benda yang estetik gitu ya, suka sama peralatan rumah gitu kan. Jadi punya goals atau tujuan itu ya pengen bikin peralatan rumah kayak peralatan makan gitu. Cuma waktu itu awalnya resource-nya masih belum ketemu. Akhirnya kita mikir yang bisa dilakuin dulu deh gitu. Apa yang bisa diproduksi dulu sampai akhirnya ketemu resource untuk produksi si peralatan makan ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi Kaluna itu mulai tahun 2016 sampai sekarang, cuma on off gitu. Jadi 2016 kita mulai dengan tadi bantal, 2016 2017 tuh kita mulai dengan bantal. Terus sempat bukan off sepenuhnya sih, cuma tidak menjadi fokus utama. Akhirnya kayak ya udah dijalanin aja tanpa ada inovasi, tanpa ada perkembangan produk segala macam, karena waktu itu nikah, sekolah segala macam. Terus baru kita benar-benar fokus lagi itu mulai 2021 yang kita launching si keramik ini gitu. Artinya Kaluna itu dari bahasa Sanskerta.
artinya itu tidak ada yang lain. Jadi itu pengennya sih doa gitu ya, harapan supaya brand kita itu ya sebenarnya kalau secara rasional ya nggak mungkin ya nggak sama atau benar-benar beda dari yang lain, tapi itu menjadi doa lah. Jadi kalau misalnya orang ingat Kaluna, mereka punya satu karakter yang orang ingat bahwa Kaluna itu seperti dengan warna-warna yang ceria seperti itu gitu. Jadi proses produksi Kaluna itu kita belum punya production sistem produksi sendiri gitu. Jadi kita masih produksi di pabrik. Cuma proses awalnya, jadi kalau siklus timelinenya itu kita bikin desain dulu, kita gambar sketch desain dulu untuk piring, gelas dan segala macam. Baru kita masukkan ke pabrik desain itu bentuknya 2 dimensi dulu kan, masih gambar. Terus kita kirim ke pabrik, terus kita terima sampel dari pabrik. Habis itu biasanya ada revisi pasti. Jadi dari gambar ke benda bentuk asli itu kan nggak bisa 100% sama. Dan kita hand painting juga, handmade semua gitu. Jadi pasti ada pergeseran dari yang namanya gambar ke realisasi produknya gitu. Jadi perbedaan itu yang biasanya kita revisi gitu. Misalnya warnanya nggak sama, seharusnya warnanya mungkin lebih pink, lebih gelap atau segala macam. Dari situ kita revisi, baru diproduksi. Kalau sudah oke, diproduksi sama pabrik, terus baru dikirim ke kita lagi untuk kita jual dan distribusikan gitu. Barang-barang Kaluna sendiri itu sekarang fokusnya di seramik. Jadi kebanyakan sekarang fokus kita di cangkir, piring, terus mangkok gitu. Terus kita juga ada di produk-produk tekstil seperti table runner atau tapla. Terus kita punya napkin. Dulu juga kita pernah bikin apron atau celemek. Terus habis itu ada barang-barang komplementer kayak sendok kayu. Terus habis itu sumpit, terus talenan segala macam gitu. Cuma fokus kita masih di cangkir dan piring keramik tadi. Kalau proses produksi, karena kita masih belum memproduksi sendiri ya, jadi kalau proses membuatnya sendiri kita tidak merasa ada andil di sana gitu. Akhirnya kita tidak merasa berat di sana. Yang berat itu kalau ya desain ya pasti ya proses kreatif sebelum meluncurkan sebuah seri, sebuah koleksi itu ya pasti butuh beberapa waktu riset juga, lihat tren juga gitu kan. Warna-warna apa yang lagi disukai orang segala macam gitu. Jadi kesusahannya di situ paling ya. Tapi yang paling sulit menurut saya ini sih di bagian pemasaran ya, tetap karena memasarkan produk yang segmented atau bukan produk yang primer dibutuhkan orang itu kan nggak gampang gitu. Jadi ini bukan produk yang orang harus beli butuh untuk kehidupan mereka sehari-hari, tapi ini kan barang tersier ya. Jadi PR-nya adalah gimana cara kita membuat mereka merasa butuh itu kan. Gimana mereka tiba-tiba yang enggak, ya sebenarnya gelas tuh siapa sih yang kalau beli satu juga nggak apa-apa, cuma punya satu juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi gimana caranya mereka dari apa yang kita pasarkan, apa yang kita produksi, kontennya, proses marketingnya segala macam, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk itu lucu kalau aku punya, kalau ada di rumahku tuh lucu gitu. Jadi itu yang paling sulit sih menurut saya. Pasar Kaluna itu mungkin bisa dibilang 21 sampai 45 ya. Itu kalau secara segmentasi sih 21 sampai 45 tahun ya. Tapi kita fokusnya itu ke pasangan-pasangan yang baru punya rumah, terus habis itu baru kerja atau mereka punya properti pertama gitu. Jadi properti pertama nggak harus rumah ya. Jadi misalnya mereka nggak kos, mereka punya apartemen, mereka baru pindah hidup sendiri segala macam. Nah di situ mereka pasti pengen mulai ngisi barang-barang yang mereka sukai gitu kan.
Salah satu yang kita lakukan untuk pemasaran itu juga kita titip jual gitu ya, namanya konsinyasi, consignment. Jadi kita mencari toko-toko yang kita merasa satu segmentasi, satu karakter. Akhirnya kita ketemulah beberapa toko di Indonesia, di beberapa kota, di Bandung, di Jakarta, di Semarang, yang akan datang di Jogja, terus di Surabaya juga yang pasti. Jadi kita titip di beberapa toko itu. Tapi kalau pengiriman online, karena kan kita online kan awalnya, pengiriman online kita ke seluruh Indonesia sih. Pernah juga kita kirim ke Malaysia. Waktu itu kita terima dari Bank Indonesia. Oh, itu berkesan banget karena banyak banget waktu itu, sampai rumah ini penuh gitu, sampai stres juga yang pasti ya. Maksudnya di satu sisi nerima order itu ya seneng, tapi juga stres pasti. Kalau misalnya dalam jumlah yang challenging gitu ya, itu antara seneng juga, tapi antara stresnya tuh wah nggak karu-karuan. Karena apa ya, stresnya lebih ke apakah kita akhirnya bisa mendeliver produk itu dengan sempurna sampai diterima, itu yang menjadi beban gitu kan. Tapi akhirnya produk itu bisa sampai dengan diterima dengan baik gitu di Jakarta, yaitu apa namanya, udah nggak terdeskripsikan ya. Maksudnya alhamdulillah banget gitu loh, udah selesai, orang nerimanya juga puas, sampai mereka waktu itu nambah lagi gitu, karena oh ternyata masih kurang, ternyata packagingnya oke, maksudnya cocok dengan apa yang mereka bayarkan, kayak gitu. Seberapa pentingnya brand? Sangat penting ya, vital sekali menurut saya, karena apa namanya, ya itu identitas kita gitu kan. Kalau dulu, karena dulu kuliah komunikasi juga ya, jadi identitas itu adalah yang menjadi pembeda kita gitu kan, antara kenapa misalnya orang harus beli gelasnya Kaluna dibandingkan dengan merek yang lain gitu kan. Nah, pentingnya merek atau brand yang kita bangun inilah yang menjadi orang akhirnya mau nih beli Kaluna. Mau kenapa kita harus akhirnya beli cangkir Kaluna untuk ngopi, untuk ngeteh segala macam gitu kan. Jadi karena si brand atau identitas tadi gitu. Kita beberapa kali bikin event untuk apa namanya, itu tadi ya, menumbuhkan awareness mereka bahwa oh aku butuh nih apa namanya, si produk ini. Jadi kita bikin ada workshop untuk merangkai bunga. Jadi kita punya produk yang namanya teapot, atau sebenarnya dia untuk ngeteh gitu ya, teko gitu, tapi bisa difungsikan juga sebagai vas. Nah itu kita bikin workshop merangkai bunga di dalam si teko ini, sehingga orang pada akhirnya bisa sadar bahwa oh ini tuh nggak cuma bisa dipakai untuk minum doang kok, tapi ternyata bisa jadi vas juga, bisa jadi tempat apa juga gitu. Jadi kita bikin workshop yang seperti itu. Terus juga kita ikut pameran-pameran yang pasti. Jadi kita ikut karena kemarin kan masih pandemi, jadi kita baru ikut pameran lagi tuh di tahun 2022 akhir ya. 2022 akhir itu baru mulai ada pameran lagi. Kita ikut beberapa event seperti namanya Surabaya Sehat. Kita lihat juga kan kira-kira segmentasinya cocok apa enggak gitu kan. Kita ikut waktu itu Surabaya Sehat. Terus habis itu yang sekarang lagi berjalan, kita lagi ada di IKEA Ciputra World Surabaya. Jadi kita ditawarkan, kita daftar untuk, jadi IKEA punya program yang namanya Teras Indonesia. Di Teras Indonesia itu dia menyediakan wadah untuk UMKM, showcase produk mereka di IKEA. Jadi untuk tahu bahwa mendukung usaha lokal juga gitu kan. Nah kita ikut di dalam situ, kita dipilih, terkurasi. Jadi kita pameran selama sebulan di dalamnya IKEA gitu.
pada saat itu kita belum punya pengetahuan tentang gimana caranya, tentang legalitas dan segala macam, sampai akhirnya waktu itu ada kejadian yang nggak enak juga, di mana produk kita ini sama pabrik, waktu itu karena pabrik juga bukan skala pabrik yang besar ya, jadi mereka belum tahu yang namanya legalitas segala macam. Akhirnya waktu itu ada salah satu produk kita yang jadi produksi kita itu dijual ke orang lain gitu, karena kita memang belum ada hitam dan putih gitu. Nah dari situ kita mikir, oh gawat nih, maksudnya kalau misalnya ini dibiarkan, kita tidak melakukan apapun, ya kita akhirnya bisa dicuri ya, entah itu merek, entah itu desain, entah itu segala yang menjadi hak intelijen kita gitu kan. Dan dari situ baru kita mulai berpikir, oh artinya kita harus udah mulai mengurus yang namanya legalitas dan hak cipta merek, hak cipta dan merek dan lain-lain gitu. Akhirnya kita mulai dulu untuk yang kita urus waktu itu merek dulu deh, karena bagi kita merek ini menjadi itu tadi ya, kekuatan kita juga. Kalau misalnya, karena Kaluna ini bukan sebuah nama yang nggak ada juga sama sekali di luar sana, belum pernah dipakai sama sekali, itu enggak. Makanya kita cepet-cepet kita harus daftarin merek ini supaya nggak ada yang bisa mengklaim bahwa Kaluna Living ini milik mereka, padahal sebenarnya kita udah bertahun-tahun kan bikin ini gitu. Akhirnya ya udah kita memutuskan untuk kita harus daftar merek, kita harus benar-benar sudah legal secara negara, supaya nggak ada orang yang bisa mengaku-akui di luar sana. Perjalanan daftar mereknya Kaluna itu cukup berliku-liku sih. Jadi waktu itu kita daftar merek itu di bulan Februari tahun 2022. Itu kita berangkat daftar merek dengan maksudnya dengan pengetahuan yang nggak terlalu banyak gitu, karena kita merasa kalau secara berkas waktu itu udah cukup oke gitu. Terus ya udah bayar, habis itu kita sempet riset dulu, maksudnya Kaluna ini udah ada apa belum gitu. Nah ternyata di dalam kategori waktu itu saya ingat itu kategori 21 ya, untuk peralatan-peralatan ini itu belum ada yang namanya Kaluna Living. Memang ada Kaluna tapi di kategori yang lain. Jadi waktu itu ada arsitek juga, atau saya lupa di kategori berapa. Nah terus akhirnya kita pede, karena belum ada nih Kaluna Living gitu kan di dalam kategori itu. Jadi waktu itu maksudnya harapannya itu cukup tinggi, langsung diterima gitu. Tahun 2022 bulan November kita dapat email bahwa pengajuan kita itu ditolak gitu. Nah dari situ cukup shock gitu kan, karena waduh gitu kan, karena kita maksudnya shocknya karena PD tadi ya, jadi agak nggak expect bakal ditolak gitu. Waktu itu ditolak, ada penjelasannya di dalam email itu bahwa kenapa ditolak, karena sudah ada di dalam kategori yang sama itu merek yang namanya Aluna. Waktu itu kita agak memproses juga ya. Padahal kan kalau secara logika dalam bayangan orang awam seperti kita, kan kita Kaluna Living terus Aluna, itu kan nggak sama gitu loh sebenarnya. Tapi kan kita harus tahu gimana caranya. Waktu itu ada ininya juga sih, dari email itu ada alurnya juga ya. Setelah mendapat penolakan seharusnya melakukan apa gitu. Setelah dapat email penolakan, akhirnya waktu itu saya nyoba, karena kan waktu itu daftarnya online ya, jadi maksudnya tidak pernah berkonsultasi sebelumnya dengan orang Kemenkumham gitu loh. Nah berhubung ditolak ini, akhirnya coba deh datang konsultasi dulu gitu kan ke kantor Kemenkumham. Akhirnya waktu itu saya datang ke kantor Kanwil Kemenkumham yang ada di Kayun, Jawa Timur. Coba nanya ke sana, ini kira-kira bagaimana langkah sebaiknya untuk mengajukan keberatan, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Terus waktu itu dibantu oleh Mas Krisna, terus dijelaskan bahwa memang apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditulis,
apa yang harus ada di dalam form pengajuan keberatan itu. Cuma waktu itu ada kata-kata yang bikin cukup down juga karena waktu itu ya maksudnya di kata-katanya ya udah ibu coba dipikirkan lagi kalau misalnya memang worst case harus ditolak gitu. Coba deh Bun cari nama baru gitu kan. Waktu itu saya tanya kira-kira kemungkinannya berapa persen untuk bisa diterima, apakah ini kejadian yang biasa, maksudnya biasanya peluangnya berapa, chance-nya berapa untuk kita bisa lolos atau berhasil gitu. Ya ada kemungkinan bisa, tapi kalau misalnya memang harus ditolak, ada baiknya menyiapkan nama baru atau strategi baru gitulah. Nah pada saat itu cukup shock juga ya karena semakin down ya maksudnya itu realita gitu kan, tapi ya cukup shock juga karena kan bukan usaha yang baru dibikin gitu, dan kita udah menyebarkan produk kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya diubah kan PR banget gitu, jadi banyak yang harus diubah juga, dan itu kan bukan hal yang mudah gitu. Terus akhirnya ya udah pulang dengan campur aduk gitu ya perasaannya. Oke, ya dicoba dulu, tapi harus menyiapkan worst case kalau misalnya memang harus ditolak, kita harus cari nama baru gitu. Tapi nggak apa-apa deh, dicoba dulu bikin form ini dicoba dulu lah, dimaksimalkan gitu. Terus pulang, terus kita lihat formnya, terus habis itu kita sambil konsultasi online juga ya bersama mas-mas Kemenkumham. Kira-kira apa aja yang harus ditambahkan lagi gitu, apalagi yang harus dipersiapkan. Waktu itu kebetulan saya juga nggak terlalu detail orangnya gitu. Waktu itu awalnya ada kayak maksudnya ya udahlah ini aja yang dimasukin gitu, tapi suami saya waktu itu kayak ayo detailin lagi kira-kira perbedaannya apa dari segi warna, dari segi pengucapan, dari segi font yang dipilih gitu, terus filosofinya, terus habis itu waktu kita masukin di Google apakah benar Kaluna Living ini nanti yang muncul Aluna, itu menjadi juga kekuatan yang kita masukkan pada saat itu. Jadi kita masukkan screenshot kalau ketika kita ngetik Kaluna Living, terus kita screenshot juga ketika kita ngetik Aluna gitu. Jadi kita benar-benar menyebutkan secara komprehensif gitu poin-poin apa aja yang bikin kita beda dengan si Aluna tadi gitu. Kayak ibarat kita ini nggak ada celah loh untuk nyamain Kaluna Living sama si Aluna ini dari segala sudut pandang manapun gitu. Dari pengucapan, dari filosofi, dari font, dari warna, dari bentuk logo, terus kita juga riset kalau apakah Aluna ini, brand ini masih ada gitu di pasar, karena kan ya kita merasa tidak fair aja kalau misalnya kita berkompetisi dengan produk yang mungkin sudah tidak lagi berjalan gitu. Nah waktu itu kita juga lihat kalau kok nggak ada nih kok seperti tidak eksis gitu loh, dari yang kita cari ya. Kurang tahu juga kalau aslinya seperti apa, cuma waktu itu kita secara secara online gitu, riset kita ya udah kita menemukannya seperti itu. Akhirnya ya udah kita benar-benar detail yang kita tuliskan, apa yang kita temukan tadi. Terus di bulan Maret 2023, jadi prosesnya kurang lebih 1 tahun 1 bulan, 13 bulan lah itu, di bulan Maret 2023 akhirnya kita menerima email yang alhamdulillah ternyata diterima gitu. Jadi dari situ kita lega banget ya, maksudnya akhirnya apa yang kita perjuangkan itu tidak sia-sia, maksudnya apa yang kita tulis, apa yang kita riset itu dipertimbangkan dengan benar gitu, dengan dari Kemenkumham gitu. Jadi nggak cuma, kan kita takutnya sebagai orang awam cuma dilihat secara secara permukaan aja gitu, nggak secara utuh gitu apa yang kita ajukan, apa yang kita tulis gitu. Pada saat itu ada kekhawatiran seperti itu.
ya kita inilah waktu itu istilahnya udah pasrah gitu. Kalau misalnya memang harus ganti nama ya udah gitu, tapi kalau bisa ya sebenarnya ya masih harus banget diperjuangkan gitu. Tapi di bulan Maret itu akhirnya dapat email kalau pengajuannya diterima. Alhamdulillah, jadi kita tidak perlu melakukan proses apa-apa lagi sampai akhirnya beberapa hari kemudian sertifikatnya sudah muncul gitu. Rencana ke depan dari Kaluna, ya sebenarnya langkah yang kita lakukan itu masih sangat kecil ya, maksudnya sangat langkah awal banget gitu untuk menjadi usaha atau perusahaan yang utuh gitu. Jadi masih panjang banget perjalanan. Rencana ke depan setelah mengurus merek ini karena kita belum ada badan usaha, kita belum terdaftar di Disperindak, kita belum mengurus legalitas yang lain. Jadi kalau secara hukum mungkin kita mau memproses untuk itu tadi mau daftar ke Disperindak dulu, masuk ke Pemkot, terus habis itu harapannya nanti dari situ kita punya kesempatan untuk ketemu pasar yang lebih luas gitu. Jadi kita bisa ekspor dengan kuantitas yang lebih besar misalnya gitu. Terus kita kita bisa punya koneksi dengan karena kita pengennya tuh nggak cuma retail gitu. Jadi kita pengen masuk ke pasar grosir juga gitu kan. Kita pengen masuk ke wholesale. Kita sebenarnya bisa tahun 2022 juga kita udah menerima order souvenir gitu, tapi kita pengen memproses di bagian itu lebih banyak lah, misalnya lebih konsisten gitu di bagian souvenir. Saya Yustika Astari, pendiri Kaluna Living, untuk kisah kami Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Pelayanan berintegritas, bantu UMKM naik kelas.